Para putri berbicara dengan Sinta tentang banyaknya raja dan pangeran yang menikahi banyak wanita. Sinta berkata bahwa dirinya akan menunggu pria yang seperti ayahku, yang menikah hanya sekali dan hanya mencintai satu wanita seumur hidupnya. Sinta kembali membuat karya seni yang luar biasa indah dan para saudari memuji bakatnya. Sinta pergi ke kuil bersama para saudarinya dan mengingat sosok Rama. Janak dan semua orang datang ke sana. Sinta memberikan arti kepada Janak. Janak kembali mengingat perkataan para Surama dan Maharsi. Janak melakukan arti kepada patung Dewa Shiva dan semua orang berdiri. Janak memberitahu Sunaina tentang rencananya untuk memberitahu Sinta dan bertanya-tanya apa yang akan Sinta pikirkan. Sunaina mengatakan dia akan mengerti, coba saja dan bicaralah dengannya. Tidak akan ada jalan keluar apapun selain bercerita kepada Sinta. Janak membawa Sinta ke tempat spiritual tempat Sinta ditemukan. Sinta bertanya apakah ada masalah khusus. Janak berkata bahwa selama ini dirinya selalu mementingkan masyarakat dan tidak pernah memihak. Saya tidak pernah khawatir tentang keputusan yang mempengaruhi hidup saya, namun keputusan kali ini adalah tentang masa depan Sinta. Sinta mengatakan bahwa pikiran bebas Raja Janak telah membuat dirinya mandiri. Raja Janak dapat terus terang memberitahu Sinta tentang apa saja. Janak berkata bahwa Sinta selalu mendorongnya untuk mengambil keputusan yang tepat. Tapi hari ini keputusannya adalah yang paling penting dalam hidup Sinta, dan cara itu sudah diputuskan. Sinta memintanya untuk mengatakannya. Sinta akan merasa beruntung jika bisa menyelesaikan dilema di pikiran ayahnya. Jika Janak tidak mengatakannya, itu akan membuat keduanya khawatir. Sinta yakin mereka berdua bisa menyelesaikannya. Janak berkata bahwa kalian 4 saudara perempuan sekarang sudah memasuki masa untuk menikah, dan sampai Sinta berhasil menikah, ketiga saudara perempuanmu tidak bisa menikah. Janak telah mengatur mengenai pernikahan Sinta. Sinta terkejut mendengarnya. Rama, Laksmana dan Vishwamitra melihat ashram yang hancur. Rama dan Laksmana membangun kembali ashram. Vishwamitra tersenyum melihatnya. Orang-orang datang ke sana untuk membantu dan untuk tinggal kembali di ashram. Vishwamitra berkata, hebat, kalian berdua berhasil membangun kembali ashram dengan baik. Rama berkata bahwa kamilah yang beruntung diberi kesempatan untuk melakukan ini. Beberapa bola api jatuh di ashram dan membakar tempat itu. Laksmana memberitahu Rama bahwa Marecha dan kaum raksasa telah menipu mereka. Rama melihat asal bola api tersebut. Subahu menyerang ashram dengan bola api dari arah tebing. Rama melihat posisi Subahu. Laksmana menuduh bahwa Marecha telah membalas kebaikan Rama dengan sebuah serangan. Rama berkata tidak, ini tidak mungkin Marecha. Rama meminta Laksmana untuk mengambil busur. Laksmana menyerahkan busur Rama. Rama dan Laksmana menembakkan panah ke arah bola api berasal dan menghancurkan tebing tempat Subahu berdiri. Subahu datang ke sana dan menurunkan senjatanya. Subahu menyerah dan berkata bahwa adiknya Marecha menyuruhku untuk meninggalkan permusuhan dengan bangsa manusia. Aku seharusnya menyetujuinya, maafkan aku. Subahu berkata bahwa Marecha telah memberitahuku bahwa Rama sangatlah hebat. Aku melihat kehebatanmu sendiri hari ini. Ketika Rama bisa membunuh adik saya, Anda tidak melakukannya, itu sangat mengherankan saya. Saya ingin menyapa Anda. Subahu kemudian tunduk di depan Rama sambil mengambil senjata untuk menusuk Rama secara tiba-tiba. Rama bergerak mundur dan bertahan serta mengambil senjatanya. Subahu bertarung dengan Rama. Rama berhasil mengalahkan Subahu. Subahu jatuh tidak berdaya di tanah dan menyapa Rama. Rama memegang tangannya. Subahu melihat avatar Tuhan mengelilingi Rama dan tersenyum melihatnya. Subahu akhirnya meninggal.
Janak memberitahu Sinta bahwa sampai pernikahan Sinta terjadi, pernikahan saudara perempuanmu yang lain tidak akan terjadi. Sinta bertanya mengenai pernikahan. Janak berkata iya. Pernikahan Sinta akan dimungkinkan saat Sinta telah mendapatkan pasangan hidup yang layak, yang memperlakukan Sinta sama dan menerima kebenaran bahwa Sinta adalah putri yang terlahir dari bumi. Seorang pria yang akan menghormati fakta ini. Seorang suami yang tidak merasa tidak aman dengan pengetahuan Sinta. Sinta bertanya apakah Janak yakin akan mendapatkan orang yang seperti itu untuk Sinta. Janak berkata iya. Dahulu Parashurama telah melihatmu mengangkat busur Dewa Shiva, dan Parashurama melepas talinya. Parashurama berkata bahwa kelak pria yang mengikat busur ini yang akan pantas mendapatkan Sinta sebagai istrinya. Itu sebabnya aku ingin mengadakan swayamwaramu jika kamu mengizinkanku. Janak berkata bahwa dirinya tidak bisa melakukan ini melawan keinginan Sinta. Janak berkata bahwa dirinya akan menerima keputusan Sinta, karena itu adalah kebahagiaan Sinta. Janak berkata bahwa harga diri Sinta adalah yang paling penting bagi dirinya. Sinta dapat mengambil waktu beberapa hari untuk menyetujui rencana Janak. Janak tidak ingin Sinta segera memutuskan. Sinta terus memikirkan tentang Rama. Sinta mengatakan bahwa keputusan Janak tidak akan bertentangan dengan kebaikan dirinya. Sinta berkata bahwa dirinya akan menerima swayamwara ini tanpa keraguan. Sinta berkata bahwa kebahagiaan ayahnya adalah yang paling penting bagi dirinya. Sinta akan beruntung jika pernikahan dirinya terjadi sesuai keinginan Janak. Janak kemudian memeluk putrinya. Sinta tersenyum. Laksmana berkata bahwa mungkin saja Marecha juga akan menyerang kita. Vishwamitra mengatakan tidak, dirinya telah melihat rasa hormat di mata Marecha untuk Rama. Saya tahu bahwa Marecha telah pergi jauh dari sini. Hanya Rama yang bisa mengubah hati Asur. Vishwamitra berkata bahwa dirinya melihat Subahu tersenyum pada saat kematiannya, itu berarti Subahu telah menyadari kesalahannya di saat akhir hidupnya. Vishwamitra berkata bahwa selama ini dia telah melihat kemampuan Rama. Vishwamitra ingin memberi Rama sebuah senjata yang paling ampuh. Senjata yang tidak boleh digunakan dengan cara yang salah. Vishwamitra berkata bahwa dirinya akan memberdayakan Rama dengan Brahmastra. Vishwamitra berdoa dan memunculkan Brahmastra. Laksmana tersenyum melihatnya. Rama memberi hormat menerima anugerah tersebut. Vishwamitra memberikan Brahmastra kepada Rama dan senjata tersebut masuk melebur ke dalam tubuh Rama. Vishwamitra berkata bahwa dirinya yakin Rama tidak akan salah dalam menggunakannya. Vishwamitra kemudian memberkati Rama. Bharata dan Shatrugna datang menemui Raja Dasharata. Mereka dengan senang hati mengatakan bahwa Rama telah mendapatkan kemenangan atas pertempurannya dan menceritakan semuanya. Dasharata dan para istrinya senang mendengarnya. Shatrugna berkata bahwa Rama berhasil membunuh Tadaka dan mengubah hati Marecha. Rama dan Laksmana sedang melakukan ritual untuk mendirikan ashram sekarang. Kaushalya memberitahu Dasharata bahwa Rama mereka telah menepati janjinya. Sumitra berkata bahwa Rama telah membuat kami bangga. Dasharata berkata bahwa Rama telah menunjukkan bahwa masa depan bangsa Arya akan aman berada di tangannya. Kaikeyi melihatnya dengan cemburu. Bharata mengatakan bahwa dirinya tidak ragu dalam hal ini, bahwa Rama mampu untuk itu. Bharata berkata bahwa jika dirinya memiliki sedikit kualitas seperti Rama, saya akan merasa hidup saya lengkap. Bharata berdoa untuk selalu berada dalam bayang-bayang Rama. Kaikeyi marah mendengar ucapan Bharata. Dasharata memeluk Bharata dan Shatrugna. Janak memberitahu Sunaina bahwa putri mereka Sinta telah menyetujui swayamwara untuk diadakan. Sinta telah mengerti segalanya. Sunaina bertanya di mana Sinta. Janak berkata bahwa Sinta pergi ke hutan untuk menghabiskan waktu di sana. Sunaina bertanya apakah Janak yakin bahwa Sinta baik-baik saja dengan ini. Janak mengatakan bahwa pernikahan adalah perubahan besar bagi siapapun, terutama bagi seorang gadis yang harus menjauh dari keluarganya setelah menikah. Hal seperti itu akan memberikan kebahagiaan, tetapi menimbulkan banyak pertanyaan mengenai masa depan putri kita. Janak meminta Sunaina untuk mengingat waktunya saat dia menerima lamarannya. Janak berkata jangan khawatir, jodoh Sinta akan segera datang. Janak meminta Sunaina untuk segera melakukan pengaturan untuk swayamwara putri Sinta. Sunaina mengatakan iya, dirinya akan memberikan kabar baik kepada semua orang terlebih dahulu.
Serut Kirti memberitahu Urmila dan Manvi tentang swayamwara Sinta yang akan segera diadakan. Serut Kirti berkata bahwa swayamwara tersebut akan mencari pria yang mampu mengangkat busur Dewa Siwa dan bisa memasang senar busur tersebut. Sinta akan menerima pemenangnya sebagai pengantin pria. Mereka semua terlihat kaget. Urmila bertanya apakah Sinta sudah mengetahui mengenai pengaturan ini. Serut Kirti berkata bahwa Sinta sudah mengatakan iya dan menyetujui swayamwara ini. Urmila merasa tidak percaya. Di hutan, Sinta terus mengingat kata-kata Janak. Urmila mendatanginya dan berkata bahwa Raja Janak tidak tahu apa yang ada di hatimu, tapi Sinta tahu apa keinginannya itu. Sinta kembali mengingat Rama. Urmila bertanya mengapa Sinta tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Janak walau hanya sekali. Urmila berpendapat bahwa pasti Janak akan setuju untuk menikahkan Sinta dengan Rama. Urmila bertanya apakah perasaan Sinta tidak penting, mengapa Sinta harus melakukan pengorbanan ini? Janak berkata bahwa dirinya senang semua petinggi di kerajaan ini bisa datang atas panggilanku. Janak akan mengumumkan mengenai swayamwara putrinya yaitu Sinta. Mereka semua mengucapkan selamat kepada Janak. Janak berkata tapi akan ada syaratnya. Swayamwara ini akan mencari pria yang mampu mengangkat busur Dewa Siwa dan memasang talinya, maka pria itulah yang akan menjadi calon pengantin Sinta. Rishi berkata tapi siapa kelak pria itu? Kami mendengar bahwa tidak ada yang mampu mengangkat busur sakti tersebut. Janak berkata iya, namun Sinta mampu mengangkatnya di masa kecilnya, pasti akan ada pria seperti itu yang seirama dengan Sinta. Swayamwara ini akan menemukan orang itu. Urmila bertanya kepada Sinta mengapa Sinta harus berkorban. Sinta berkata bahwa perasaannya saat ini hanya sebuah pemikiran, apa yang bisa saya katakan kepada Janak? Saya sendiri tidak tahu apakah saya memang mencintai seseorang itu. Kami hanya bertemu sebentar, bahkan belum saling menyapa. Sulit untuk memutuskan perasaan apa ini. Ketika Janak bertanya kepada saya tentang swayamwara dirinya, Sinta mengerti bahwa selama ini saya telah salah berpikir. Keputusan Janak adalah berkah bagi saya. Urmila berkata bahwa dirinya akan memberitahu Janak. Urmila berkata bahwa belum terlambat untuk mengubah keputusan Janak. Janak akan senang dan membawa lamaranmu ke Ayodhya. Sinta berkata itu mungkin saja terjadi, tapi bagaimana kalau lamaran itu ditolak? Sinta berkata bahwa swayamwara ini akan baik-baik saja. Jika pikiranku benar, maka takdir sesuai keinginankulah yang akan terjadi, itu adalah keyakinan Sinta. Rama memberitahu Laksmana bahwa ini belum waktunya untuk kembali. Laksmana mengatakan bahwa misi kita telah selesai di sini. Kita telah berhasil mengusir kaum raksasa dan membangun kembali ashram. Dasharata dan ibu kita sedang menunggu. Kita berdua harus kembali bersama, jangan ada yang berpisah. Rama menyetujuinya, tapi kita harus tetap di sini sampai Vishwamitra yang meminta kita untuk pergi. Laksmana berkata bahwa kita akan bertanya padanya. Rama berkata bahwa kita datang ke sini untuk mewakili kerajaan kita. Kita tidak dapat meminta izin Vishwamitra untuk pergi. Vishwamitralah yang harus mengizinkan kita sendiri. Sumitra mengingat argumen serta tangisan Kaikeyi dan Dasharata. Dia berpikir untuk berbicara dengan Kaikeyi tentang perubahan perilakunya. Sumitra kemudian pergi ke Kaikeyi. Kaikeyi menanyakan perubahan apa. Sumitra mengatakan, tidakkah kamu merasa ada jarak antara kamu dan semua orang? Apapun yang kita lakukan, itu seharusnya tidak mempengaruhi para putra kita yaitu keempat bersaudara. Kalau tidak, kita akan melakukan ketidakadilan besar dengan putra kita. Aku tahu kamu tidak akan melakukan ini. Sumitra kemudian pergi. Mantra memenuhi telinga Kaikeyi dengan kebencian terhadap Rama dan Dasarata. Kaikeyi meminta mantra untuk menghentikannya, dan tidak memenuhi telinganya dengan kebencian kepada Sumitra juga. Mantra mengingatkan Kaikeyi tentang nasibnya dan kehidupan Bharata yang menjadi tidak berwarna karena ketidakadilan dari Raja Dasarata. Para wanita membuat undangan untuk swayamwara putri Sinta. Satyananda mengatakan bahwa kebahagiaan terlihat jelas dari wajah mereka. Janak meminta mereka untuk mengirim undangan untuk setiap kerajaan di dunia. Sunaina meminta gadis-gadis itu untuk tidak berkelahi. Sinta datang ke sana.
Manfi menggoda Sinta bahwa lelaki terbaik akan mempersunting kakakku Sinta. Satyananda berkata bahwa undangan akan dikirim ke setiap kerajaan, bahkan untuk kerajaan Alengka juga. Mereka semua khawatir mendengar pernyataan Satyananda. Sunaina bertanya mengapa harus mengirim ke kerajaan Alengka juga. Sunaina mengatakan bahwa Alengka adalah kerajaan para raksasa dan raja kerajaan Alengka yang bernama Rahwana adalah seorang bangsa raksasa yang sangat sakti. Sunaina menatap Janak. Janak berkata bahwa itu adalah aturan Swayamwara untuk mengirim undangan ke semua kerajaan. Satyananda berkata bahwa Raja Rahwana adalah salah satu pengikut Mahadewa yang paling setia. Rahwana mampu mengangkat gunung Dewa Shiva. Rahwana pasti mampu mengangkat busur Dewa Shiva. Chandra mengatakan tapi Sinta berkata bahwa dia menginginkan suami yang seperti ayahnya, yang percaya pada pasangan hidup hanyalah seorang saja. Akankah kita mengirim undangan ke Rahwana? Raja tersebut sudah menikah. Sunaina meminta Sinta untuk pergi ke kuil Dewi Gauri dan meminta para gadis untuk melanjutkan pekerjaan menyusun surat undangan ini. Sunaina meminta Sinta untuk berdoa yang terbaik untuk jodohnya. Mengenai undangan dan segalanya, biar para adiknya yang mengurus untuk mengirim undangan. Sinta kemudian pergi. Sinta menyanyikan lagu pujaan untuk Dewi Gauri dan melakukan arti di kuil. Urmila berlari menemui Sinta dan berkata tadi dirinya melihat bahwa sebuah undangan juga akan dikirim ke Ayodhya. Ditujukan untuk putra tertua Raja Dasarata yaitu Rama. Sinta tersenyum bahagia dan berterima kasih kepada Dewi. Sinta mendapat bunga yang jatuh dari tangan patung Dewi dan menjadi sangat bahagia. Vishwamitra memberitahu Rama dan Laksmana bahwa mereka harus pergi ke Mithila sebagai tujuan selanjutnya untuk melakukan penghormatan kepada busur Dewa Shiva. Jadi dia memutuskan mereka akan menuju kerajaan Mithila. Sinta mengingat kata-katanya dan tersenyum. Rama tersenyum. Kaikeyi bertanya tentang undangan Swayamwara Putri Sinta. Dasharata bertanya apa yang mengejutkan. Kerajaan Mithila dan Ayodhya memiliki hubungan yang sangat baik. Janak menginginkan pengantin pria terbaik untuk putrinya. Dan putra kita diyakini sebagai salah satu yang terbaik. Kaikeyi mengatakan iya, saya pun ingin menantu yang seperti itu untuk menjaga tradisi Ragukul. Saya mendengar tentang Sinta yang merupakan anugerah dari bumi untuk Mithila. Ayodhya sering membantu mereka saat masa kekeringan di sana, tetapi jika kita bisa berhubungan dengan mereka, maka kebanggaan kita akan mendapat manfaat yang lebih sedikit, namun kita tidak tahu cara untuk mengirim Rama ke sana. Dasharata berkata bahwa tidak menerima undangan akan dianggap menghina Janak. Kaikeyi meminta Dasarata untuk tidak bersedih. Undangan Mithila telah datang saat Rama tidak ada di sini. Itu berarti Rama akan mendapatkan calon istri yang lebih baik di lain kesempatan. Kaikeyi meminta mereka untuk memberitahu bahwa Rama tidak bisa datang dengan Swayamwara karena sedang tidak ada di sini. Dasharata berkata bahwa kita bisa mengirim Bharata sebagai gantinya. Kaushalya mengatakan Bharata jauh lebih muda daripada Rama. Pernikahan Rama harus terjadi lebih dulu. Kaikeyi mengatakan hak untuk menolak pendapat raja. Kaikeyi berkata bahwa perkataan Kaushalya adalah benar. Rama berpisah dengan para penghuni ashram. Rama memeluk orang-orang tersebut. Rakyat berterima kasih kepadanya dan memintanya untuk datang kembali ketika mereka membutuhkan bantuan. Mereka berterima kasih padanya dan bersorak untuk kejayaan Rama dan Laksmana. Rama berkata bahwa dirinya datang ke sini karena panggilan Vishwamitra. Vishwamitra berkata bahwa tujuan kita sekarang adalah menuju ke Mithila. Satyananda memberitahu Janak bahwa undangan telah sampai ke semua kerajaan. Janak berkata bahwa dirinya tahu Sinta sangat sayang padamu sebagai pamannya dan kamu akan melakukan yang terbaik untuk keberhasilan Swayamwara Sinta. Janak juga tahu bahwa Satyananda tiap hari mengunjungi pondok atau ashram ibunya setiap hari untuk berdoa. Itu juga penting. Janak mengatakan kepadanya bahwa suatu hari ashram ibunya itu akan mendapatkan cahayanya kembali. Satyananda pergi berdoa di kuil untuk ibunya yaitu Ahilya. Sinta berkata kepada pamannya bahwa doanya akan segera terkabul. Satyananda berkata bahwa kata-kata Sinta telah memberi harapan untukku. Sinta yakin bahwa Satyananda akan segera bertemu ibumu. Satyananda memberkati Sinta.
Urmila bertanya kepada Sinta bagaimana Sinta bisa mengatakan harapan sebesar itu. Sinta berkata bahwa perasaannya merasa hal itu akan segera terjadi. Sinta memiliki keyakinan seperti itu yang terus bergema di hatinya. Urmila merasa senang. Urmila bertanya apakah ini terkait dengan Rama. Sinta melanjutkan berdoa dan tersenyum. Vishwamitra, Rama dan Laksmana akhirnya mencapai kerajaan Mithila. Rama mendengar suara seorang wanita yang terus memanggil namanya. Rama berbalik dan melihat sebuah pondok atau ashram tua terbengkalai di atas sebuah bukit. Rama melihat tempat tersebut sangat gelap dan terkutuk. Rama mendapat penglihatan yang menunjukkan Resi Gautam yang sedang mengutuk istrinya yang bernama Ahilya menjadi batu dan tidak terlihat untuk selamanya dan berada di dalam ashram ini. Rama memvisualisasikan kejadian menyedihkan tersebut dan membuka matanya. Vishwamitra bertanya kepada Rama apa yang sedang terjadi. Rama berkata bahwa dirinya merasa seseorang ibu memanggilku dari arah sana sambil melihat ke arah ashram. Vishwamitra dan Laksmana melihat ke arah ashram. Rama meminta izin kepada gurunya bahwa dirinya harus pergi ke sana. Vishwamitra mengingat kata-kata Sinta tentang kutukan Ahilya. Vishwamitra mengangguk mengizinkan. Mereka akhirnya mencapai tempat itu. Seorang Brahmana menghentikan mereka dan meminta Vishwamitra untuk segera pergi dari sini. Vishwamitra menatap Rama dan Laksmana. Pria itu menyapa Rama yang telah membunuh Tadaka. Rama berkata bahwa dirinya datang ke sini sebagai seorang Raghuvanshi karena mendengar permintaan tolong seorang wanita. Pria itu berkata bahwa dirinya mendengar Rama akan datang ke Mithila. Dirinya senang bertemu denganmu. Brahmana itu meminta mereka untuk tidak pergi ke tempat itu, karena itu adalah ashram yang terkutuk, tidak ada yang boleh pergi ke sana. Rama mendapat penglihatan di dalam ashram di mana Ahilya dikutuk menjadi batu dan menunggunya. Rama berkata bahwa tidak ada yang boleh dikutuk di bumi ini. Brahmana tersebut mengingat sosok Sinta kecil yang dahulu menyatakan hal yang sama. Dalam hati Brahmana tersebut berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun pikirannya berkata bahwa dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Dia harus menghentikan mereka. Jika terjadi sesuatu yang salah dengan mereka, maka kutukan akan menyebar. Rama melanjutkan menuju ke tempat itu. Rama terus mendengar Ahilya memanggil namanya. Laksmana bertanya kepada Vishwamitra mengapa ashram ini dikutuk, apa yang terjadi di sini. Vishwamitra menjelaskan bahwa itu adalah ashram Maharishi Gautam. Dia dan istrinya Ahilya dahulu tinggal di sini. Suatu hari ketika Gautam hendak pergi keluar, Dewa Indra datang ke sana dan menyamar sebagai Gautam. Dewa Indra berhasil menipu Ahilya dan memanfaatkan Ahilya. Ketika Dewa Indra hendak pergi, Gautam melihatnya. Resi Gautam kemudian marah dan mengutuk Ahilya karena telah kehilangan kesetiaannya. Tapi kemudian dia menyadari kesalahannya dan berkata bahwa ketika seorang Raghuvanshi atau pembela kebenaran datang ke sini dan menyentuhnya dengan rendah hati, bahkan setelah mengetahui kebenaran ini, maka Ahilya akan terbebas dari kutukan ini. Orang-orang menghentikan mereka. Mereka menyapa Rama dan mengatakan bahwa kami mendengar kamu berhasil membunuh Tadaka. Mereka menerima restu Rama. Rama mengatakan bahwa saya tidak melakukan apapun yang menurut Anda menjadikan saya layak dipuja. Tugas saya adalah untuk melindungi Anda semua sebagai putra Raja Dasyarata. Rama kembali mendengar Ahilya memanggil namanya. Pria itu meminta Rama untuk tidak melihat ke sana. Pria itu menjelaskan bahwa istri terkutuk Gautam tinggal di sana. Rama berkata bahwa dirinya ingin menyingkirkan kutukan itu. Semua orang menghentikan Rama pergi ke ashram. Mereka bertanya mengapa Rama hendak pergi ke Ahilya. Wanita itu telah melakukan dosa. Jika Rama mendukungnya, maka para istri mereka akan didorong untuk melakukan dosa tersebut. Rama melanjutkan perjalanannya. Orang-orang terus bertanya mengapa Rama melakukan ini. Itu adalah tempat terkutuk. Mereka meminta Rama untuk berhenti. Laksmana menegur mereka. Rama berhenti dan berkata, siapa kita untuk bisa menghakimi seseorang?
Dosa maupun kebaikan mereka, bukan hak kita untuk menyebut siapapun sebagai seorang pendosa. Pria itu meminta Laksmana untuk menghentikan saudaranya. Pria itu berkata mengapa Rama mengundang masalah dan mengundang dosa. Hidupnya akan dikutuk jika dia memasuki ashram itu, dia akan menghadapi masalah sepanjang hidupnya. Laksmana khawatir dan berlari untuk menghentikan Rama. Laksmana menghentikan Rama dan berkata jangan teruskan. Laksmana menangis dan mengatakan bahwa para penduduk berkata bahwa Rama akan mendapatkan kutukan dan dosa jika memasuki ashram itu, kumohon jangan pergi. Rama menyeka air mata adiknya dan berkata bahwa dirinya tidak tahu apakah aku Raghuvanshi yang telah ditunggu atau tidak. Seorang ibu bernama Ahilya telah menungguku sejak lama. Jika ini aku, maka aku sudah sangat terlambat untuk datang ke sini. Ahilya telah menungguku belasan tahun. Vishwamitra bangga melihat Rama. Rama berkata bahwa dosa terbesar adalah tidak membantu siapapun saat kita bisa membantu mereka. Apakah adikku berpikir bahwa aku tidak akan melakukan tugasku? Laksmana bertanya apakah Rama yakin? Tapi jika terjadi sesuatu padamu, apa yang akan aku katakan pada ayah dan ibu? Rama berkata bahwa tidak ada yang bisa terjadi saat aku memiliki adik yang sepertimu. Rama melepas sendalnya berjalan memasuki ashram yang gelap. Satyananda datang ke sana dan melihat-lihat saat Rama melanjutkan berjalan menuju ashram. Satyananda kemudian menyapa Vishwamitra. Dia mengingat kata-kata Sinta. Rama tiba di dalam ashram. Rama sedih melihat Ahilya yang dikutuk menjadi batu dan meneteskan air mata. Rama memanggilnya dengan sebutan ibu. Rama menyapa Ahilya dan meminta maaf padanya atas ketidakadilan yang terjadi padanya selama ini. Rama meminta maaf karena telah membuat Ahilya menunggu selama ini. Rama menyatakan bahwa dirinya meminta maaf kepada ibu Ahilya atas nama masyarakat dan menyentuh kakinya dengan penuh kasih sayang. Wujud patung menjadi retak dan Ahilya akhirnya kembali ke bentuk hidup. Ahilya mengambil napas dan melihat ke sekeliling. Ahilya takjub melihat avatar Dewa Rama. Dia menangis dan berterima kasih kepadanya. Ashram menyala dan semua orang melihat ashram dengan terpesona. Secara ajaib bunga-bunga mekar di luar ashram. Ahilya jatuh menyentuh kaki Rama. Rama memintanya untuk bangun. Rama berkata bahwa aku ini anakmu juga. Aku tidak di sini untuk membantu orang lain. Aku membantu ibuku juga. Ahilya menangis mendengar ucapan Rama. Rama memintanya untuk menyambut hidup baru. Rama membawanya keluar. Semua orang menatap Rama dengan takjub. Satyananda terkejut melihat ibunya yang telah terlepas dari kutukan berkat Rama. Satyananda mengingat perkataan Sinta. Kegelapan malam hilang dan sinar cahaya pagi mencapai ashram dan mencerahkannya. Semua orang tersenyum dan memberi salam kepada Rama. Vishwamitra memberitahu Rama bahwa ini adalah putra Ahilya yang bernama Satyananda. Dia adalah ipar dari Raja Janak. Ahilya menatap Satyananda putranya dengan bahagia. Satyananda bergerak maju, menangis dan menyentuh kaki Ram. Rama
Rama berkata bahwa Anda telah jauh dari kasih sayang ibumu sejak bertahun-tahun. Satyananda menyapa Ahilya dan memeluknya. Mereka berdua menangis bahagia. Vishwamitra dan semua orang memasuki halaman ashram. Ahilya berkata bahwa selama ini aku menganggap ini sebagai kutukan, tapi langkah kaki putraku tiap hari untuk mendoakanku menjadikannya berkah. Dan kehadiran Rama telah melepas kutukannya. Ahilya mencari keberadaan Resi Gautam. Resi Gautam datang ke sana dan menatap istrinya. Satyananda terlihat marah. Resi Gautam memasuki halaman ashram. Dia melihat Ahilya dan berjalan ke arahnya. Sang Resi meminta maaf kepada Ahilya dan menangis. Dia mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar dengan mengutuknya. Ahilya menyentuh kaki suaminya dan menangis. Ahilya berkata bahwa lebih baik melupakan masa lalu yang buruk itu dan memulai hari yang baru. Satyananda menangis melihat ayah dan ibunya. Resi Gautam berterima kasih kepada Rama karena telah menghidupkan kembali dan mengangkat kutukan Ahilya. Dan karenanya Rama telah meyakinkan umat manusia, jika ada yang melakukan dosa, maka pertobatan dapat membersihkan dosa tersebut. Perbuatan Rama akan menjadi alasan untuk melakukan perbuatan baik di seluruh dunia. Mereka semua menyapa Rama. Seorang utusan memberitahu Raja Janak bahwa beberapa orang utusan dari kerajaan Alengka telah datang ke Mithila. Mereka memiliki beberapa tuntutan. Janak berkata bahwa dirinya akan menemui mereka, panggil mereka segera. Malyavan menyapa Raja Janak. Janak berkata bahwa kamu adalah utusan kerajaan Alengka sekaligus kakek dari Raja Rahwana. Janak berkata bahwa dirinya senang kerajaan Alengka menerima undangan ini. Malyavan tertawa dan berkata agar Janak jangan terlalu yakin dengan hal itu. Dirinya mengerti harapan seorang ayah untuk mendapatkan suami terbaik untuk putrinya, namun Malyavan tidak dapat memastikan bahwa Raja Alengka akan menerima undangan Janak. Malyavan berkata bahwa dirinya datang untuk melihat apakah kerajaan Anda mampu dan bermartabat, bahwa Alengka dapat berpikir untuk menjalin hubungan dengan kerajaan Anda. Janak tersenyum dan memintanya untuk melihat kerajaan Mithila. Kecantikan, alam, dan rakyat Mithila adalah aset utama kami. Malyavan kemudian pergi. Manvi dan Srutkirti menyusun patung mewakili semua pangeran dan raja yang akan datang. Urmila bertanya yang mana patung Rama di sini. Urmila berkata bahwa tidak ada yang sekuat Rama. Dia telah berhasil membunuh Tadaka. Urmila menyimpan patung Rama dan berkata bahwa Rama yang akan menang di Swayamwara Sinta. Satyananda berterima kasih kepada Rama dan mengatakan bahwa Rama sangat luar biasa. Selama ini tidak ada yang berani mendekati pintu ashram ini. Semua orang mengatakan bahwa itu adalah ashram wanita terkutuk, tapi hari ini Rama berhasil menghancurkan kutukan ibunya dengan jiwa Rama yang murni. Rama berhasil membuktikan bahwa tidak ada yang tidak murni untuk jiwa yang murni. Satyananda berterima kasih kepada Vishwamitra karena telah membawa Rama ke Mithila. Masyarakat bersorak menyebutkan nama Rama. Vishwamitra mengingat kata-kata Sinta. Vishwamitra berkata bahwa Sinta telah meramalkan hal ini akan terjadi.